Pak Radit, kayaknya saya udah harus pulang nih. Saya udah terlalu lama ninggalin rumah. Biar saya antar ya. Nggak usah Pak, kebetulan saya diantar sama supir. Lagian saya nggak mau Mas Abi sampai lihat kalau saya ketemu sama Pak Radit. Takutnya dia malah tambah marah sama saya. Kamu tenang aja ya. Kapanpun kamu perlu saya, kamu perlu orang untuk cerita, saya siap kok buat dengerin. Maaf, Anda siapa ya? Mau cari siapa? Saya Tania. Saya kesini mau mencari Reno. Reno? Bikin ulah apa lagi dia? Reno. Reno telah Jangan bicara sembarangan ya Anda. Enggak, saya nggak bohong. Ini saya punya buktinya. Kenapa Mailop tega ninggalin Jumi? Aduh. Ngapain kamu di situ? Ngapain? Eyang, maaf Eyang, Jumi jatuh. Kamu tuh ya berapa kali dikasih tahu kalau kerja itu jangan bengong. Makanya kalau ngepel tuh yang benar. Mau ngepel apa nyiram tanaman? Maaf Eyang, soalnya hati Jumi lagi sedih. Soalnya si Mailop ninggalin Jumi Eyang. Biar sedih juga ya. Itu urusan kamu. Tapi kalau kerja harus yang benar. Ngerti? Ngerti Eyang Ratu? Ngerti? Kerja yang benar. Iya. Iya Eyang. Jangan ngimpi melulu. Enggak. Oh, Dut, Mom. Eyang Ratu nggak tahu perasaan Jumi. Betapa hancur dan sakit hati Jumi. Bodoh kamu, Alia, bodoh. Kenapa sih? Kenapa kamu terlalu egois? Sampai kamu gak pernah mandang David. Tolong, Vi. Tolong maafin aku. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku mau perbaiki semuanya, Vi. Tolong percaya sama aku. Pak. Yang cari saya siapa ya, Pak? Itu orangnya, Pak. Dari tadi ibu itu nunggu Bapak di makam. Dia nangis terus, Pak. Makasih ya, Pak. Enak banget Claudia bisa nikah di gedung semewah ini. Dulu aja, aku nikah cuma di rumah. Enggak, ini nggak bisa aku biarin. Aku harus gagalin pernikahan Mas Herman sama Claudia. Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya rencana mau sewa gedung ini buat acara keluarga di tanggal 10 Desember. Kira-kira DP bookingnya berapa ya?
Maaf Bu, dari data yang ada di tanggal 10, gedung sudah ada yang booking dari pagi sampai malam. Gimana kalau gini aja Mbak? Saya akan ganti semua DP orang yang udah bayar, gimana ya? Maaf, nggak bisa Bu. Soalnya ini untuk acara pernikahan dan pemesannya sudah membayar lunas. Sial, karcep banget sih Claudia. Kalau aku ganti bayar lunas, dapat uang dari mana coba? Ya udah kalau gitu, saya permisi ya Mbak. Baik Bu. Reno! Sini kamu. Lihat ini Oma. Ya. Kelakuannya si Reno. Apa yang terjadi? Cerita sama Eyang. Saya Tania. Saya waiters cafe. Saat itu Reno ngajak saya pesta. Dan kita mabuk. Saya nggak nyangka kalau Reno memperkosa saya. Saya kesini mau minta pertanggungjawabannya Reno. Karena dia kabur, nggak peduli sama saya. Gimana, suka nggak? Ini gaun paling mahal loh di butik ini. Bagus. Kamu sih pakai apa aja cantik loh dia. Kalau aku gimana? Bagus sih, Mas. Tapi kamu cobain yang lain deh. Aku ada pilihan lagi, ntar kamu bandingin ya. Tunggu. Aku nggak bisa kalau dia. Soalnya harus ke kantor. Kan ada meeting siang ini. Terus aku gimana, Mas? Ya udah, kalau gitu nanti nih kamu bayar aja, ya. Soalnya aku harus pergi. Takutnya nanti nunda-nunda meeting. Takutnya kerjasamanya jadi nggak deal. Nggak apa-apa kan? Iya, Mas, nggak apa-apa. Ya udah, kamu hati-hati ya. Aku ganti baju dulu ya. Sini kamu. Sini. Malu aja kamu. Ibu. Duduk dulu ya. Bikin masalah apa lagi sekarang, ha? Terus-terusan kayak begini. Om sumpah, Om bukan aku Om pelakunya. Temen aku Om pelakunya. Dan mereka juga udah ngaku kok. Ren, sampai kapan sih kamu selalu nyalain orang lain? Tanya kalau sampai bukan aku yang terbukti pelakunya, aku bakal pastiin ya kamu dijeblosin ke penjara. Mau kamu? Di kafe itu ada CCTV-nya kan? Itu cukup kok buat jadi bukti. Kita bakal ke sana sekarang. Dan kayak yang aku bilang, kalau sampai bukan aku yang terbukti pelakunya, aku
Aku pastiin kamu bakal dijeblosin ke penjara atas pencemaran nama baik dan pemerasan atas nama aku, Tan. Kamu, jangan mentang-mentang ini semua perbuatan teman-teman kamu, terus kamu ngerasa benar. Tanggung jawab semuanya. Ajak dia keluar. Maaf, ada apa ya Anda mencari saya? Bu Anita? Saya sudah lama mencari kamu, Dharma. Ternyata kecurigaan saya selama ini benar. Kamu yang sudah meneror keluarga saya. Dan saya nggak nyangka, ternyata kamu begitu dekat sama Abimana. Dan ternyata Radit adalah orang yang sama dengan Dharma. Saya melakukan ini semua karena ulah kalian. Kamu gak usah ikut campur urusan saya. Saya minta sama kamu, lupakan kejadian hari ini. Anggap ini tidak pernah terjadi. Dan saya akan biarkan kamu tetap hidup. Kenapa kamu tidak mau berurusan dengan saya? Saya ini bagian dari keluarga Sudirja. Dan tujuan saya sama. Sama-sama ingin menghancurkan Abimana dan Kinanti. Ya walaupun saya ini kakak kandung Abimana. Tapi saya yakin, saya adalah orang yang tepat untuk membantu kamu. Sini. Renan, apa sih sakit? Kenapa? Lo nggak seneng? Nggak terima? Cewek gila kayak lo itu emang pantasnya dikasarin kayak gini, tau nggak? Sekali lagi, lo pegang tangan gue sekasar itu, gue laporin lo ke polisi. Polisi? Lo punya bukti apa, Tan? Lo pikir dengan lo ngomong ke keluarga gue gitu, keluarga gue bakal langsung percaya? Iya? Enggak, Tan. Gue udah punya bukti ya, kalau temen gue itu yang udah merkosa lo. Jadi lo nggak bisa seenaknya meres gue dan nuduh-nuduh gue kayak gini. Cewek matre lo emang. Mana buktinya? Tunjukin kalau emang lo punya. Polisi itu nggak bakal percaya kalau cuma sekedar omongan. Dia lebih percaya sama gue, karena gue punya bukti surat dari rumah sakit. Bener cewek gila ya, psycho lu. Emang, baru tahu lo. Lo pikir gue kerja di kafe suka gitu? Gue kerja di sana karena gue pengen dapetin lo yang kaya tapi sombong. Apa lo bilang? Berani lo ya. Sini, ikut gua. Sini. Apa maksud kamu? Bantu saya soal apa? Kamu itu nggak tahu apa-apa soal saya. Dan kenapa kamu yakin saya itu bakal perlu bantuan kamu? Kita ini nggak ada di pihak yang sama. Kenapa kamu berbicara seperti itu sebelum kamu mendengar omongan saya?
Lebih baik kita jangan bicara di sini. Setelah kamu mendengarkan omongan saya, baru kamu bisa mengambil keputusan. Bagaimana, Mas Dharma? Saya akan mendengarkan kamu. Tapi kamu jangan berharap saya bisa setuju dengan omongan kamu. Kita lihat aja nanti. Siapain lagi sih tuh anak? Gak ada kapoknya apa bikin masalah. Selalu aja bikin hancur nama baik keluarga. Sabi udah dong. Jangan marah-marah terus. Saya takut loh tensinya Mas Sabi nanti naik. Gimana saya nggak marah coba? Karena bosennya bikin masalah tuh anak. Saya kalau dari dulu nggak punya rasa bersalah untuk buang tuh anak, udah saya buang kali dari dulu. Shh, Mas Sabi jangan ngomong kayak gitu. Udah. Sekarang Mas Sabi ikut saya yuk. Mana sih? Udah ikut aja. Kita sudah sampai di sini. Silahkan kamu bicara. Saya nggak punya banyak waktu. Saya cuma pengen kamu tahu apa yang sudah saya alami selama ini selama tinggal dengan Abimana. Saya seperti anak tiri. Anak saya selalu diperlakukan semena-mena sama Abi. Dan Oma selalu aja pilih kasih. Saya nggak suka sama mereka semua. Jadi sama aja. Saya dendam sama mereka, sama seperti kamu dendam sama Abi. Saya yakin kamu pengen Abimana membayarkan semua kepahitan kamu dan mama kamu selama ini. Tujuan kita itu sama. Dan bagaimanapun, kita ini ada hubungan darah. Jadi sepertinya saya lebih cocok jadi adik kamu dibandingkan saya jadi kakak Abimana. Saya yakin kamu nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Kamu butuh orang dalam. Siapa bilang? Udahlah Radit, nggak usah berkelik lagi. Satu hal yang harus kamu tahu. Abimana orang yang sangat pintar dan punya banyak rencana. Jadi kamu butuh saya biar semua rencana kamu lebih gampang. Bagaimana, Mas Dharma?